Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dan syukur kita haturkan kepada Rabb kita, pencipta kita, pengatur kita, dan pemilik kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih memberikan kita kebaikan dan kesehatan sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih dipertemukan di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah di atas taufik dan di atas hidayah Islam dan hidayah sunnah, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid, dan kita akan membahas tentang penyebab suburnya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negara kita tercinta, negara Indonesia, terutama di Jawa Tengah, wabil khusus di kota tercinta, kota Semarang. Karena syirik ini ibarat najis mughalladhah, najis yang terbesar. Ketika najis ini bercampur di dalam air yang suci, tentu air ini akan menjadi najis dan tidak bisa untuk mensucikan. Ada orang yang dia beramal soleh, si A misalkan dia puasa, dia sholat, dia zakat, dia umroh, dia haji, dia berzikir, membaca Al-Quran, berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi di satu sisi si A ini dia nyolong misalkan, dia merampok, dia judi, dia berzina, dia makan riba. Apakah amal solehnya, apakah sholatnya si A, puasanya si A, zakatnya si A, sholatnya, hajinya, umrohnya si A ini nanti di akhirat bermanfaat? Jawabannya bermanfaat. Karena di akhirat ada mizan, ada timbangan, akan ditimbang amal kebaikan dan amal keburukan. Sekarang yang kedua, si B dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umroh, dia membaca Quran, dia berbakti kepada kedua orang tua, dia menyantuni anak yatim, dia menyantuni fakir miskin, lalu dia berbuat syirik. Misalkan dia menyembelih entok dengan menyebut nama Allah, atau dia menyembelih kambing kemudian kepalanya ditanam di tanah dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada badannya, lalu dia meninggal dunia. Pertanyaan, apakah amal soleh si B ini nanti bermanfaat di akhirat? Jawabannya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena dosa syirik ini tadi, meskipun sekali dia lakukan, itu bisa membatalkan seluruh amal soleh yang pernah dikerjakan oleh si B. Ini bahayanya syirik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in asyrakta
la yahbatanna amaluka, barang siapa yang dia berbuat syirik, jika kamu wahai Muhammad berbuat syirik, maka amal kamu akan hangus, hancur, binasa, habis, hilang. Ini bahayanya dosa syirik. Maka perlu kita belajar definisi syirik, contoh-contoh syirik, kemudian bentuk-bentuk kesyirikan, agar kita dan keluarga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa syirik. Hari ini banyak orang yang mereka menyangka, sekarang kan sudah zaman now, zaman modern, zaman teknologi canggih, masa masih ada syirik? Syirik itu kan adanya di zaman batu, adanya di zaman kuno, adanya di zaman purba misalkan. Ini subhat. Padahal kalau kita lihat di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah manusia, banyak terjadi kesyirikan. Kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah manusia, misalkan masih banyak manusia yang mereka menyembah sapi. Mungkin miliaran manusia yang mereka menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus. Jutaan manusia mereka masih mengkeramatkan kuburan. Masih banyak manusia yang mereka menyembah matahari. Masih banyak orang yang mereka menyembah mungkin Siddhartha Gautama. Masih banyak orang yang mengkeramatkan sendal, mengkeramatkan jimat, mengkeramatkan keris, mengkeramatkan akik, mendatangi kuburan-kuburan yang dianggap keramat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini contoh-contoh bentuk-bentuk kesyirikan yang masih menjamur di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal tadi syirik itu ibarat najis mughallazah. Syirik itu ibarat racun yang tercampur di tengah-tengah makanan kita. Ibu-ibu sedang masak, kemudian dicampuri racun, tentu menjadi rusak. Panjenengan misalkan sedang masak kolak, kemudian dikencingi sama anak jenengan, tentu gimana? Ya tentu rusak, najis, rusak. Nah, itulah syirik. Itulah syirik. Amal soleh yang dikerjakan manusia, kalau tercampur syirik, maka tidak ada faedah, tidak ada gunanya. Baik jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat masih banyak kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di sekitar kita. Padahal kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita ini kan banyak jumlah masjid. Jumlah masjid bertambah, musola bertambah, surau, langgar, pesantren, pondok tambah banyak. Kemudian kajian-kajian di televisi juga banyak, gitu. Kajian-kajian siraman rohani banyak. Kemudian apalagi kiai-kiai juga banyak, kiai kampung, kiai khos, ustadz, dai, apalagi gus-gus banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian ada namanya ormas-ormas juga banyak, gitu. Ormas Islam banyak, ada NU, Muhammadiyah, ada DDII, ada Al-Wasliyah, ada Hizbul Waton, Persis, dan seterusnya, banyak. Kemudian dari pertama sampai sekarang presiden kita muslim. Bahkan Indonesia ini kan Islam masuk ke Nusantara kan sudah lama, ratusan tahun Islam masuk ke Indonesia. Tapi kenyataannya kalau ini khurafat, tahayul, syirik masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Kira-kira ini, kalau seandainya 2024 misalkan ini contoh saja, Indonesia memiliki presiden baru misalkan. Setelah dilantik, salah satu program presiden yang baru ini misalkan menghapus seluruh bentuk
kesyirikan. Misalkan di antara bentuk kesyirikan budaya larung sesaji, budaya larung laut, ya, larung sajen di laut yang dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul, misalkan nyembelih kerbau, kemudian kepalanya dilarung dalam rangka untuk dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Nah, di antara program kerja Presiden ini itu menghapus tradisi ini. Pertanyaan, kira-kira yang pertama akan menolak siapa? Jawabannya dalam orang Islam, betul 100. Yang pertama akan menolak, yang pertama akan mendemo, saya yakin orang Islam. Kalau dicek KTP Islam, pakai songgok dia, bahkan pakai sarung kalau demo dia. Jelas ya, ini kenyataan pahit. Ini kenyataan pahit. Kalau jenengan ditanya, kira-kira yang dulu sekitar tahun 2008, 2007, ribuan manusia yang mendatangi Ponari, kira-kira agamanya apa? Rata-rata Islam. Yang menjadi dukun agamanya Islam. Yang mendatangi dukun konsumennya ya Islam. Yang menjual jimat ya Islam, orang Islam. Ya kan? Yang takut punya hajat ketika bulan Syuro agamanya Islam. Yang takut sama angka 13 Islam. Makanya aneh nih, ada orang dia kok wedi karo angka 13. Itu kan aneh sekali toh. Aneh banget. Apa yang ditakuti sama angka 13? Apa yang ditakuti sama keris? Coba jenengan kalau ada orang mengaku ada keris sakti, keris bertuah, coba kita injak-injak, kita kencingi, kita banting, kita rendahkan. Kira-kira keris ini bisa menolong dirinya enggak? Sama sekali tidak bisa. Tapi ternyata banyak manusia yang mereka itu takutnya sama angka 13. Kan aneh toh. Lalu apa bedanya angka 13 sama angka 12? Bedanya apa angka 13 sama angka 1? Makanya sunnah bagi kita untuk membeli rumah angka 13. Jenengan ingin beli rumah, sengaja mencari angka nomor 13 bagus, melawan tradisi yang jelek ini. Jenengan ketika mau mantu sengaja di bulan Syuro, sengaja bagus. Jenengan ketika membeli rumah, membeli ruko, sengaja membeli ruko yang tusuk sate misalkan, bagus. Panjenengan ketika mau menginap di hotel berusaha mencari kamar nomor 13, bagus. Jelas ya, bagus. Ojo nganti jenengan juga ragu, gegek tenan Pak le, ragu dewe, jangan, mantap yakin. Jelas ya. Kalau seandainya ini jenengan membeli rumah nomor angka 13, jebule setelah jenengan tempati kok jenengan meriang, misalnya katisen loro apa? Jangan jenengan, ini sudah takdir dari Allah, qadarullah. Bukan karena angka 13, bukan. Tidak ada hubungannya antara jenengan demam panas dengan angka 13. Ya sih. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara bentuk kesyirikan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal jumlah kiai banyak, jumlah masjid semakin banyak, pesantren di mana-mana, gus-gus di mana-mana, kajian di mana-mana, depak, kemenak, kakanwil banyak nih, di mana-mana. Menteri agama kita kan selalu muslim, menteri agama kita, alhamdulillah. Tapi kenyataannya bentuk kesyirikan masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Tablik akbar, kajian ini, kajian itu, ada TPQ, ada madrasah diniyah, sekolah ini, sekolah itu, tapi ternyata masih banyak kesyirikan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan pesugihan dan lain-lain.
Sekarang kita akan lihat penyebab kesyirikan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pertama, tidak ada dakwah tauhid. Bukan tidak ada dakwah ya. Bukan tidak ada dakwah, bukan. Tidak ada dakwah tauhid. Kalau dakwah banyak tadi. Majelis ilmu di mana-mana. Majelis taklim di mana-mana. Khutbah Jumat tiap Jumat. Di TV-TV ya, banyak kajian, apalagi Ramadan banyak kultum-kultum di mana-mana. Tapi intinya itu tidak ada atau minimnya dakwah tauhid. Ini yang penting. Minimnya atau tidak ada dakwah tauhid. Padahal tauhid ini dakwahnya para nabi. Seluruh rasul itu dakwahnya ini. Bisa dilihat di surat An-Nahl ya. Ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap umat rasul yang dakwah mereka itu intinya adalah dua, yaitu sembahlah Allah saja dan jauhi tauhid. Ini inti dakwah para nabi dan para rasul, agar manusia senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang ustadz, seorang kiai, seorang dai, seorang mubaligh itu nek mau dakwah harusnya mengawali dakwahnya seperti dakwahnya nabi dan rasul. Dakwahnya nabi dan dakwahnya rasul dimulai dengan tauhid, tauhid dan tauhid. Abda'u kama bada'allahu bi. Kita memulai sebagaimana Allah dan Rasulnya memulai. Sekarang pertanyaan, Nabi memulai sholat dengan apa? Dengan takbiratul ihram, bukan dengan basmalah, ya. Bukan dengan ta'awud, bukan dengan fatihah. Jadi tidak ada riwayat ketika mau sholat Nabi membaca ta'awud, tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat sebelum sholat Nabi membaca ta'awud, basmalah, al-falaq, an-nas, kulhu, tidak ada riwayat. Langsung. Jadi Nabi memulai sholat itu dengan takbiratul ihram, lafaz Allahu Akbar, disertai dengan mengangkat kedua tangan. Nabi mengawali sa'i dari Bukit Sofa. Ya, sama ketika kita mau sholat langsung kita takbir. Ketika kita mau sa'i diawali dari Sofa. Nabi ketika mau tawaf mengawali dari Hajar Aswad. Maka sama ketika kita mau tawaf kita awali tawaf kita dari Hajar Aswad. Nabi ketika memulai ihram dari mana? Belum pernah umrah ya, sama berarti. Dari mikot. Nah, dari mikot. Nah, ketika kita mau ihram, kita mulai dari mikot. Sama. Ketika kita mau berdakwah, kita awali dakwah kita dengan tauhid. Karena para nabi dan para rasul, mereka mengawali dakwahnya dengan dakwah tauhid. Tapi maaf ya, hari ini tuh banyak para dai, para asatid, para kiai yang mereka terkadang jarang membahas tauhid. Sebagian dai ketika mereka ceramah yang dibahas sedekah. Ya nggak ada orang yang protes. Semua orang ya sepakat, gitu, sedekah. Khutbah Jumat temanya sedekah. Ngisi kultum sedekah. Isi ceramah di TV sedekah, neng stasiun kini sedekah, acara ini sedekah terus. Ya nggak ada orang yang sakit hati, nggak ada orang yang tersinggung. Padahal kata para ulama, dai atau ulama itu, ustadz itu seperti dokter. Apa sifat dokter? Yaitu apa? Mengobati penyakit pasien. Itu sifat dokter, mengobati penyakit pasien. Lah sekarang kan penyakit umat Islam kan syirik.
Nah kita obati itu. Kata dokter, Pak, jenengan ini sakitnya sakit jantung. Jantung jenengan bocor. Jantung jenengan misalnya sudah bongkrek, misalnya. Jantung jenengan sudah jamuran, misalnya. Mungkin bagi pasien dia panas, nggak suka. Jenengan harus meninggalkan ini, meninggalkan itu, jangan makan ini, jangan makan itu. Pantangan. Mungkin dia sakit hati atau mungkin dia nggak suka mendengar itu. Tentu, jelas ya. Nah kalau dokter, Pak, jenengan sakit jantung misalnya, tapi dia bilang jantung bapak bagus, padahal sakit loh. Ini kan malah dusta namanya, dusta. Sama ketika ada dai, kiai, ceramah, harusnya membahas ini. Mendatangi makam-makam yang dianggap keramat, meminta-minta kepada mayat, syirik, misalnya. Ini kan orang kan tersinggung. Memakai jimat nggak boleh, mendatangi dukun haram, misalkan. Meyakini pawang hujan bisa memberi hujan itu bagian dari kesyirikan. Ini kan orang tidak suka. Orang tidak suka. Meyakini angka 13 sial itu termasuk tatoyur haram. Nah, ini kan orang tidak senang. Jelas sih. Panas, tersinggung. Tapi inilah tugas dai, tugas ustadz, tugas kiai. Ada yang marah, ada yang tersinggung. Ya memang beresiko. Beresiko dicela, dihina, nggak disukai. Itu biasa. Itu biasa. Dalam rangka mengobati penyakit pasien, dalam rangka mengobati penyakit kaum muslimin yang sekarang menimpa. Ngerti? Saya itu kemarin dipinjami buku, nggih. Buku yang diterbitkan oleh instansi resmi dari negara kita ini, tapi nggak tersebut, nggih. Buku tema khutbah. Tema khutbah. Di situ ada sekitar 57 judul buku khutbah Jumat, diterbitkan lembaga instansi dari negara kita. Dari 57 judul itu saya lihat itu ternyata tidak ada pembahasan tentang syirik. Sayang kan, sayang. Kenapa nggak ada? Jadi membahas syirik, membahas jimat, membahas dukun itu tidak ada. Bahkan sebagian dai ketika ceramah di TV nggak berani bilang jimat itu bagian dari kesyirikan, itu ada nggak berani. Jadi tadi yang dibahas itu ekonomi Islam, berbakti kepada kedua orang tua, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, ini semua orang kan sepakat, semua orang ya setuju. Ayo sholat, mari kita tinggalkan zina. Ini anak kecil nggak sekolah tahu zina itu dosa. Kalau seperti ini orang nggak ngaji tuh tahu. Dengan tanya sama anak kecil SD, wahai anak SD, jujur sama dusta itu baik mana? Kira-kira dia tahu nggak? Kira-kira tahu. Ini nggak perlu sekolah, nggak perlu ngaji tahu. Bahkan orang yang tidak sekolah, orang yang tidak belajar, orang yang SD tidak lulus tahu kalau dusta itu buruk, jujur itu baik, khianat itu buruk, durhaka kepada orang tua itu buruk, tahu dia. Pelit itu buruk, dermawan itu baik, itu tahu dia. Tapi kalau mau pergi jauh, pergi ke kantor, bawa HP boleh. Kenapa kok bawa jimat nggak boleh? Nah ini butuh ngaji. Si A sakit, ke dukun nggak boleh, ke dokter boleh. Kenapa? Nah, ini butuh ngaji. Ini perlu ngaji. Ada orang misalkan pergi safar, kalau dia membawa fotonya dia sendiri boleh, tapi dia membawa fotonya kiai malah nggak boleh. Kalau diyakini jadi jimat. Ini kan butuh ngaji, ya, butuh ngaji. Maka hendaknya para dai, para ustadz hendaknya itu menekankan perkara ini.
Boleh nggak setiap ada kajian membahas syirik? Bagus. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis bahas syirik, bahas tauhid, bagus. Bagus. Dijadwal kalau perlu. Hari Senin bahas bahaya jimat. Hari Selasa membahas bahaya mendatangi dukun. Hari Rabu membahas misalkan bahaya mengeramatkan kuburan misalkan. Hari Kamis membahas bahaya hulu terhadap orang-orang yang soleh dan seterusnya. Ini bagus. Bagi para takmir ya bagus. Mungkin dibuat tema khutbah setahun, bagus. Jumat pertama Januari, bahaya mendatangi dukun, bagus. Januari Jumat kedua misalkan, bahaya memakai jimat, bagus. Bahaya tatoyur, bahaya menyembah selain Allah dan seterusnya. Ini bagus. Ketika nanti Ramadan ada kultum, ya bagus lagi, biar masyarakat itu paham. Masyarakat paham. Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka itu tidak paham syirik. Mereka menyangka syirik itu ya hanya nyembah berhala. Syirik itu ya hanya nyembah patung. Syirik itu ya kalau orang yang KTP-nya Kristen, padahal tidak. Tidak itu tok maksudnya, banyak jenis-jenis kesyirikan. Dulu mungkin pernah kita sampaikan. Si A ditanya, wahai si A, siapa Tuhanmu? Allah. Ada berapa jumlah Tuhan? 1. Apakah Mbah Danyang itu Tuhan? Ya bukan. Apakah Mbah Danyang bisa menjaga kota ini? Bisa. Itu syirik. Meskipun dia tidak meyakini Mbah Danyang itu Tuhan, tapi dia mensifati Mbah Danyang dengan sifat khusus bagi Allah. Ini syirik. Wahai Pak Fulan, siapa Tuhanmu? Allah. Ada berapa jumlah Tuhan? 1. Esa, Ahad, Tunggal. Apakah jimat ini Tuhan? Ya bukan. Apakah jimat ini bisa memberi rezeki? Bisa. Nah, syirik dia. Apakah jimat ini bisa melariskan dagangan? Bisa. Apakah jimat ini bisa, keris ini, ake ini bisa membuat karir panjenengan naik? Bisa. Ini syirik. Jelas ya? Meskipun dia tidak mengatakan keris ini Tuhan, meskipun dia tidak meyakini jimat ini Tuhan, tapi dia mensifati jimat dan keris ini sebagai, dia mensifati jimat dan keris ini dengan sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat syirik. Ada sebagian orang yang mereka meyakini Gunung Semeru itu dijaga oleh jin fulan, diletuskan oleh jin alan. Ini syirik. Kota ini dipayungi wali fulan, wali Ghaus, wali kutub, wali abdal. Ini syirik. Jelas gitu. Kota ini, desa ini, kampung ini dipayungi, dijaga, dilindungi sama wali fulan, sunan fulan. Ini syirik. Sejak kapan wali Ghaus, sejak kapan wali abdal, wali kutub itu diberi Allah mandat untuk melindungi, untuk mengatur, untuk menjaga kotamu, untuk melindungi desa kamu, untuk melindungi gunung ini? Ini syirik. Syirik, tidak boleh. Dan ini masih banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, minimnya dakwah tauhid. Maka kita perbanyak dakwah tauhid, dakwah tauhid, dakwah tauhid. Kemudian yang kedua, di antara sebab dan alasan masih suburnya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin, yang kedua adalah
kaum muslimin banyak yang malas menuntut ilmu tauhid. Banyak kaum muslimin yang mereka malas ngaji tauhid. Bukan malas ngaji titik mboten, tapi malas ngaji bab tauhid. Yang datang sama yang pulang tadi banyak mana? Gitu. Emang ya berat kadang. Gitu. Sebagian kaum muslimin itu kalau mereka diajak ngaji yang rame-rame, ada rebana, itu mereka semangat. Rame-rame, snacknya banyak, gitu. Ada rebana, nanti ada backgroundnya apa, itu semangat. Tapi nggak ada bekas. Jam 8 mulai MC, selesai jam 11-12. Subuh kawanan, gitu. Nggak ada bekas. Ya itulah rame-rame barbar. Selesai nggak ada bekas. Yang tidak sholat tidak sholat tetap. Anaknya pacaran tetap pacaran. Istrinya tidak berjilbab dibiarkan. Bisnisnya tetap riba. Tidak ada perubahan sama sekali. Padahal dia ngaji. Tapi tadi yang dibahas bukan tauhid. Bukan tauhid. Kadang malah yang diundang yang lucu-lucu. Ya. Bukan ilmu yang lucu-lucu, yang bisa melawak. Ini. Sehingga selesai kajian tidak ada bekas sama sekali. Sayang sekali. Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Padahal belajar ini merupakan perintah yang wajib. Perintah yang hukumnya wajib. Pak, aku wis tuwa, Pak. Masa kon ngaji gitu. Banyak ulama itu yang mereka sudah berumur baru mulai ngaji. Banyak ulama yang mereka sudah berumur baru mulai ngaji. Baru mulai belajar. Contoh. Seperti Imam Al-Qaffal yang bermadzhab Syafi'i, beliau mulai ngaji itu belajar agama umurnya kira-kira 30 tahun. Itu sudah termasuk tua untuk hitungan ulama loh ya. Biasanya ulama kan usia seperti Imam Nawawi itu masih kecil sudah belajar ilmu agama, tapi beliau baru mulai belajar ilmu sekitar umur 30 tahun. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar ilmu agama. Masih pantas. Usia 70 tahun, usia 80 tahun, sudah pensiun, sudah punya cicit, pantas nggak belajar agama? Pantas. Boleh nggak? Boleh. Cocok? Cocok. Imam Al-Kisai, seorang ahli bahasa dari Kufah, beliau itu mulai belajar umurnya sekitar 40 tahun. Bisa dilihat nanti ya di internet. Imam Al-Kisai. Bahkan dikenal orang yang DDL. Tahu DDL? Daya dong lemah. Tapi karena ulet, tekun, rajin, giat, Al-Kisai ini nanti akhirnya menjadi ulama ahli bahasa dan ahli qiraat. Bisa dilihat ya, Imam Al-Kisai. Umurnya sekitar 40 tahun baru belajar, Mas. Masya Allah ya. Ibnu Hazm, beliau mulai belajar agama umurnya kira-kira 26 tahun. Ya sudah berumur segitu kok. Ada satu kisah yang memotivasi Ibnu Hazm untuk belajar agama. Suatu hari Ibnu Hazm ini mau mensolati jenazah, kira-kira menjelang zuhur, ya mungkin menjelang siang lah, sekitar jam 9, jam 10. Ketika akan mensolati jenazah, jenazah belum datang, kurang lebih ceritanya, Ibnu Hazm ini langsung duduk, masuk masjid karena jenazah mungkin belum datang, langsung duduk. Nah, ditegur sama orang, wahai pemuda, kamu kan tadi belum sholat dua rakaat. Akhirnya dia sholat sunnah 2 rakaat untuk menghormati masjid.
Kemudian sore hari, mungkin menjelang maghrib, dia pergi ke masjid untuk mungkin mendirikan sholat maghrib. Dia langsung sholat sunnah 2 rakaat. Ditegur orang dia, ditegur orang. Mas, ini kan sudah menjelang maghrib. Gak perlu kamu sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Karena matahari sudah mendekati tenggelam. Dia bingung. Tadi siang saya masuk masjid, orang sholat disalahke. Saya menjelang maghrib masuk masjid, sholat disalahke. Nah, akhirnya dia sadar. Akhirnya dia tekun. Akhirnya dia menjadi ulama yang hebat. Imam Ibnu Hazm. Ini contoh. Nah sih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, beliau belajar umur berapa pertama kali? Umur 40 tahun. Kan menjadi nabi usia 40 tahun, berarti beliau mulai belajar agama umur 40 tahun. Sampai umur 63 tahun. Dan banyak para sahabat yang mereka mulai belajar agama usia sudah tua. Ya, sudah sepuh, sudah tua. Lagi misalkan seorang ulama Fudail bin Iyad, sama, beliau mulai belajar juga sudah tua. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk belajar agama meskipun umur kita sudah sepuh. Lagi misalkan Imam Asbagh dari madhab Maliki, beliau mulai belajar itu kira-kira umurnya 29 tahun. Ibnul Jauzi, beliau belajar ilmu qiraat itu kira-kira umurnya 90 tahun. Luar biasa. Ibnul Jauzi. Oke. Jenengan kan masih muda-muda semua nih. Nah, berarti jenengan lebih berhak untuk semangat belajar agama. Banyak dai-dai kita itu yang mereka itu mulai belajar dari usia sudah lumayan sepuh. Contoh-contoh misalkan Ustadz Firanda itu kan beliau dulu dari UGM, gitu. Kemudian jurusan kimia ya, beliau kemudian belajar, lalu belajar di kota Madinah dan menjadi penceramah di Masjid Nabawi. Ya usia sudah lumayan beliau. Lagi misalkan Ustadz Abdullah Roy, ya sama. Beliau dulu kuliah di UGM, ambil jurusan MIPA, sekarang sudah menjadi doktor. Misalkan lagi Ustadz siapa ya, banyak ya, Ustadz Abdullah Tuwasikal lagi sama. Banyak nih dai-dai kita yang dulunya itu bukan jurusan agama, tapi beliau pindah mengambil jurusan agama, akhirnya menjadi dai yang hebat dan yang lain. Ada seorang ulama yang luar biasa, tak berikan contoh nih, ulama yang spesial ini yang sudah kita kenal, yaitu Imam Al-Bukhari. Beliau ini semangat dalam belajar dan sangat tenar ya, saya bacakan. Beliau ternyata menempuh jarak ribuan kilometer dalam rangka untuk mempelajari hadis Al-Bukhari. Tak bacakan ya di sini. Beliau itu lahir di Bukhara. Bukhara itu di daerah Uzbekistan. Pertama, beliau menempuh jarak dari Bukhara ke kota Balakh. Jaraknya kira-kira 599 km. Bukhara ke Balakh. Kemudian dari Balakh ke Marwu. Jaraknya 792 km. Dari Marwu ke Naisabur, ke kota Naisabur, jaraknya 136 km. Dari Naisabur ke Roy ini Iran, jaraknya 757 km. Dari Roy ke Wasit, jaraknya 984 km. Dari Wasit ke kota Basrah, jaraknya 364 km. Dari kota Basrah ke kota Kufah, jaraknya 396 km. Dari kota Kufah ke kota Baghdad, Irak, jaraknya kira-kira 164 km. Dari Baghdad ke Madinah, jaraknya 1524 km.
Dari Madinah ke kota Mekah jaraknya sekitar 450 km. Dari Mekah ke Jeddah jaraknya kira-kira 70 km. Dari kota Jeddah ke kota Idzab nyebrang laut kira-kira 130 km. Dari kota Idzab ke kota Fustot jaraknya kira-kira 173 km. Dari kota Fustot ke kota Askolan jaraknya 500 km. Dari kota Askolan sampai ke kota Koisariah jaraknya 400 km, 118 km. Dari kota Koisariah ke kota Damaskus jaraknya 400 km. Dari kota Damaskus ke kota Baghdad 913 km. Dari Baghdad pulang ke kampung halaman ke Bukhara sekitar 2775 km. Ini jarak perjalanan yang ditempuh Imam Bukhari selama belajar ilmu agama. Nek tak total itu kira-kira 11.245 km. 11.245 km. Ini kira-kira jarak perjalanan yang pernah ditempuh oleh Imam Al-Bukhari. Bukan naik Senian ya. Bukan naik NMAX, bukan naik pesawat, bukan naik kereta. Tapi kalau tidak jalan kaki, naik kendaraan zaman itu, mungkin onta, mungkin kuda, mungkin keledai. Jelas ya, luar biasa. Ini Imam Al-Bukhari agar kita semangat untuk senantiasa belajar, dan belajar, terutama belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Oke. Kalau kita lihat banyak doa para nabi yang mereka minta ilmu. Seperti misalkan Nabi kita Muhammad minta ilmu, wa qur rabbi zidni ilma. Beliau minta ilmu, bisa dilihat di surat Toha ayat 114. Kemudian Nabi kita Muhammad juga mengajarkan doa agar kita minta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Kemudian Nabi Ibrahim juga minta ilmu. Bisa dilihat di Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikanlah aku hikmah, ilmu, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Nabi Musa beliau berlindung kepada Allah dari kebodohan. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini contoh-contoh manusia-manusia yang spesial, mereka berdoa minta ilmu. Dia minta ilmu. Nabi Muhammad manusia pertama terbaik, kedua Nabi Ibrahim, ketiga Nabi Musa. Mereka tiga manusia terbaik di muka bumi ini, di alam ini, mereka senantiasa meminta ilmu. Oke. Jadi banyak orang-orang yang soleh mereka minta ilmu, Masya Allah. Tapi sayang hari ini banyak kaum muslimin yang mereka malas ngaji. Kalau berita semangat mereka, gimana? Lihat berita, mau coba berita politik, berita ekonomi, berita tentang semangat mereka terbuka. Dan maaf jenengan, kalau sudah kecanduan membaca berita, sulit untuk diputus, sulit. Kenapa? Update gitu. Bariki iki, berita ini, berita itu terus, nanti nggak wis. Nggak terasa setengah jam, nggak terasa 1 jam, nggak terasa setengah jam, 3 jam, 2 jam, 1/4 jam, nggak terasa. Nek kon maca buku agama berat, nek kon maca berita semangat. Nah itu kita. Sehingga terkadang kita itu asing dengan agama kita. Wong Islam tapi ora paham agama Islam, kan aneh. Kalau orang Hindu tidak paham agama Islam wajar. Orang Kristen tidak paham agama Islam wajar. Ini orang Islam.
dan dia sudah berumur kadang, tapi tidak paham agama Islam. Pak, sebutkan rukun iman. Ada enggak tahu loh, ada seperti itu, enggak hafal dia, enggak hafal. Ada. Sebutkan rukun Islam, kadang kebalik-balik. Enggak urut. Dia enggak paham, dia enggak tahu. Yang ketiga di antara penyebab suburnya kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin adalah karena disandra dengan tradisi nenek moyang. Disandra dengan tradisi nenek moyang. Iki ajaran Mbah Kakung kok. Nah, iki ajaran Mbah Buyut. Sulit untuk lepas dari tradisi. Sulit, wangel kadang. Dia sudah disandra, dikekang, dikunci mati dengan tradisi nenek moyang. Bahkan sebagian orang itu, kalau sudah ini kata Mbah Kakung, nggak berani melanggar dia. Ini jari Mbah Buyut, dia takut untuk menghindar. Tapi kalau kata Allah, kata Rasul, dia langgar. Tapi kalau sudah kata Mbah Kakung, jari wong tua, wangel, sulit. Jelas ya? Yang keempat adalah bodoh, jahil. Ini tadi efek dari tidak ada dakwah tauhid, efek dari malas ngaji, akhirnya melahirkan jahil, bodoh. Gak tahu, bodoh. Yang terakhir adalah sarana kesyirikan masih menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Benda-benda keramat, jimat, dukun di mana-mana menyebar. Kira-kira kalau dihitung-hitung, di audit, dicek, mungkin setiap kota ada dukun, mungkin barangkali. Hampir setiap kota ada makam keramat. Hampir setiap kota ada benda-benda yang dikeramatkan. Ini diantara alasan sebab kesyirikan itu masih tumbuh subur di tengah-tengah kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa syirik. Amin ya rabbal alamin. Karena barang siapa yang dia mati dalam kondisi bertauhid, maka dia dijamin surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang dia mati membawa dosa syirik besar, maka dia diancam dengan neraka kekal selama-lamanya. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.